Bismillah. Baik kawan semua, kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana kita memahami fluktuasi harga saham. Ini penting karena fluktuasi harga saham ini tentu digerakkan oleh market maker berdasarkan bid dan offer, buy dan sell dari sebuah emiten. Nah, ada sebuah fenomena yang menarik pada penutupan hari Jumat kemarin 31 Mei ya, adalah saham GoTo. Kita melihat dan banyak dipercakapkan di sosial media tentang semacam anomali dari saham GoTo yang arah auto reject atas sebesar 34,86%. Harganya menjadi di 147 ya, sekarang. Nah, kalau kita lihat ini market activity saham GoTo, kita lihat ini berdasarkan IDN finansial ya. Secara sederhana karena kita tidak terlalu membutuhkan chart-chart dalam trading saham, kita butuhkan chart ini hanya sebagai melihat gambaran umum dari sebuah saham. Nah, kalau kita lihat pergerakannya saham GoTo ya, pada posisi yang sebenarnya bearish ya kalau dari IPO. Nah, kalau kita lihat opennya itu di 100.09 dan harga terendahnya GoTo pada itu adalah 104, harga terendah overnya terendahnya, dan volumenya cukup besar ya, 45 miliar 732.640.900 ya volume. Anda bisa lihat itu, ini gambaran tentang saham GoTo. Nah, kemarin itu ya naik ya harganya menjadi 147. Inilah saham GoTo. Nah, kalau kita lihat di chart tentang pergerakan net foreign atau akumulasi ya dan distribusi asing membeli cukup banyak pada saham ini. Kita lihat ini pada tanggal 31 ini yang mengakibatkan arah ya, karena asing masuk sebanyak berapa ini? 1,391, 1 miliar ya, net 391 volume sangat besar. Itulah yang membuat saham GoTo naik. Tapi tidak ada mungkin retail yang akan menduga bahwa saham itu akan melejit ya 34% setelah dia dihantam terus-menerus auto reject bawah ya, selama berhari-hari, dan sempat naik lalu turun lagi. Memang pada saham ini kita tahu ada investasi negara melalui BUMN Telkom ini di saham ini sebesar 6, sekian triliun. Tentu mereka mengalami kerugian lah sekitar 3 triliun. Nah, itulah kondisinya. Nah, oleh karena itu orang berharap saham ini terus akan sampai melewati harga IPO. Apakah itu akan terus berlanjut naik? Kita tidak bisa menebak ya apa yang terjadi esok dalam stock market, karena pasar saham itu kalau kata Mark Douglas itu adalah random. Jadi random, kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah membangun psikologi trading kita agar kita tidak terjebak kepada greed and fear, atau istilah Mark Douglas adalah trading without fear, trading tanpa rasa takut.
Itu yang sebenarnya lebih utama kita pelajari daripada belajar tentang chart-chart dengan nama-namanya atau ngulik tentang fundamental perusahaan. Itu tidak terlalu membantu di dalam trading saham. Yang sangat membantu di dalam trading saham adalah psikologi trading kita. Nah, sehingga fluktuasi harga saham itu tidak mempengaruhi kita. Nah, kita coba lihat ini saya pakai Mandiri Sekuritas, kodenya CC. Saya ingin melihat pergerakan investor asing di beberapa saham. Yang pertama tentu adalah saham GoTo. Ini kita langsung dalam bentuk rupiah, value, T ini artinya 1000. Kita lihat pada penutupan kemarin, tanggal 31 ya. Kita cek di tanggal 31 dulu. Atau kita selama sebulan lah ya. Selama satu bulan sepertinya menarik. Nah ini sebulan kita cek GoTo. GoTo kalau kita lihat investor asing sekarang kepemilikannya dan saham ini sudah 95% ya kalau tidak salah sudah di go public kan, sudah dalam bentuk scriptless ya, trading kan, dan kepemilikan asing tinggi ya di atas 70% saham. Nah, kalau kita lihat pergerakan investor asing partisipasinya, buy dan sell-nya ini net buy hijau ini. Kalau di Mandiri Sekuritas itu sebagai tanda net buy, kalau merah net sell. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 2 Mei ya, asing distribusi net sell 9 miliar, 11 miliar, lalu masuk lagi tanggal 4 Mei 44 miliar, lalu turun lagi harganya di 109, 106, 43 miliar, lalu tanggal 8 Mei harganya 106, 69 miliar. Dan kalau kita lihat asing mulai akumulasi secara konsisten dan cukup besar dimulai tanggal 9 Mei di harga 109. Kita lihat asing mulai masuk 11 miliar tanggal 9 ya. Tanggal 10 mulai besar 166 miliar, yang besar-besar kita lihat. Tanggal 12 Mei 156 miliar, lalu 19 Mei 220 miliar, ini terus 100 miliar, dan puncaknya pada 31 Mei kemarin GoTo harganya adalah 2 miliar 2,8 triliun. Bayangkan. Jadi masuk kemarin harganya naik, asing masuk di harga sehingga membuat auto reject atas 147, asing net buy 2,8 triliun. Nah, ini menarik. Mengapa ini menarik? Karena kita tahu pada tanggal 5 mulai diberlakukan ARB 15%. Nah, kita akan lihat bagaimana kira-kira orientasi fluktuasi harga saham ini, apakah dia akan dilanjutkan atau dia akan diturunkan. Kalau menurunkan sekitar 34 cukup 2 hari ARB selesai. Apakah dia akan dinaikkan? Nah, ini menariknya dari saham GoTo ya. Itu ya. Nah, sekarang saya ingin ajak lagi untuk melihat siapa saja sekuritas yang digunakan.
Nah, ini broker transaction by stocknya, kita ingin lihat selama tutup pada hari penutupan pada tanggal 31 Mei. Ini 31 Mei kita cari dulu. Nah, ini GoTo. Kita lihat ZP, digunakan sekuritasnya adalah Maybank Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya ZP. Frekuensinya Anda lihat ini 13.000 di harga 145. Jadi sebesar lot, nah ini dalam bentuk volume ya, 127 juta. Terbayangkan, sekali beli 127 juta. AK juga 57. UBS Sekuritas. Nah yang lain 5 juta ke bawah ini banyak digunakan investor asing. Nah kalau kita lihat juga bagaimana yang sell, ini yang merah dari bawah. KZ, ya ini juga investornya asing lah. BK juga banyak menggunakan investor asing, KL juga. Tapi kalau ini adalah investor retail, ya. PD Primer Sekuritas 11 juta, jualan dibeli masih. CC dibeli ya. YU juga banyak digunakan, XL. YP Indo XL itu adalah Mahakarya Arta Sekuritas. YP banyak digunakan retail. SQ juga seperti itu. NI Bandung, KK, jadi XC Ajaib. Banyak semua jual dari asing. Jadi asing ini pada proses mengakumulasi yang sangat besar. Nah itulah realitas fluktuasi harga saham GoTo. Jadi kalau kita kesimpulkan untuk memahami fluktuasi harga saham GoTo, maka kita melihat GoTo pada posisi asing menguasai sepenuhnya. Perusahaannya juga dalam bentuk saham scriptless-nya diperdagangkan di stock market. Saya kira sahaman ini adalah saham yang menarik untuk kita melakukan trading di dalamnya karena fluktuasi harganya meskipun amul-mali unpredictable seperti Jumat kemarin 31 Mei di akhir sesi menjelang jam 4 tiba-tiba dinaikkan menjadi auto reject atas. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saham adalah seperti kata Mark Douglas adalah random. Kita tidak bisa memprediksi fluktuasi harga. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memahaminya secara critical thinking dan mempersiapkan psikologi kita agar kita tidak mengalami dan membangun sebuah kepercayaan. Trading without fear. Trading tanpa rasa takut. Bagaimana membangun itu? Nanti kita akan bicarakan pada video berikutnya. Sekarang Anda silakan untuk terus mengikuti video kami, subscribe, dan Anda bisa share untuk menambah pengetahuan kita karena kita tidak ada kompor atau dipengaruhi oleh siapapun. Kita adalah trader independen. Terima kasih.